Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Azhara Putri Zain dari kelas 12 IPS 4 nomor absen 18. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ulangan harian 1 Sejarah Indonesia yang bertema tentang integrasi bangsa. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian integrasi bangsa. Integrasi bangsa adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Integrasi bangsa berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan bangsa. Integrasi adalah kondisi pembaruan dari berbagai komponen yang berbeda, sedangkan bangsa adalah penggabungan beberapa kelompok yang memiliki prinsip yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama. Dengan kata lain, integrasi bangsa adalah sebuah cerminan atau representasi kesatuan sebuah bangsa di mata dunia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian integrasi bangsa menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Dr. Nasaruddin Syamsuddin. Menurut beliau, integrasi bangsa adalah sebuah proses penyatuan sebuah bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupan, yakni aspek politik, aspek sosial, aspek ekonomi, serta aspek budaya. Kedua, saya akan menjelaskan pengertian integrasi menurut Howard Wringins. Menurut beliau, integrasi bangsa merupakan penyatuan bagian yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan atau keseluruhan yang lebih atau utuh, dan memadukan seluruh masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Yang ketiga, saya akan menjelaskan pengertian integrasi bangsa menurut Myron Weiner. Menurut beliau, integrasi bangsa merupakan proses dari berbagai macam kelompok sosial dan budaya ke dalam satu wilayah, dalam membentuk identitas nasional. Keempat, saya akan menjelaskan pengertian integrasi bangsa menurut J. Swijati Dwiwandono. Menurut beliau, integrasi bangsa merupakan cara bagaimana kelestarian dalam persatuan nasional dalam arti luas bisa didamaikan dengan hak dalam menentukan nasib sendiri. Kelima, saya akan menjelaskan pengertian integrasi bangsa menurut Safruddin Bahar. Menurut beliau, integrasi bangsa mempunyai arti untuk membuat atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan berbagai macam unsur-unsur bangsa yang awalnya terpisah-pisah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep integrasi bangsa. Konsep integrasi bangsa atau konsep integrasi nasional dibedakan menjadi dua, yaitu konsep secara vertikal dan secara horizontal. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep integrasi nasional secara vertikal, yaitu konsep yang mencangkup bagaimana mempersatukan rakyat dengan pemerintah yang berhubungan terintegral secara vertikal. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang konsep integrasi nasional atau konsep integrasi bangsa secara horizontal, yaitu konsep yang mencangkup bagaimana menyatukan rakyat Indonesia yang tingkat kemajemukannya cukup tinggi, meski masyarakat memiliki jati diri golongan, agama, etnis, dan lain-lain yang berbeda. Integrasi bangsa dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama yaitu aspek politik atau integrasi politik. Yang kedua yaitu aspek ekonomi atau integrasi ekonomi, yaitu saling ketergantungan ekonomi antar daerah yang bekerja sama secara sinergis. Yang ketiga yaitu aspek sosial budaya atau integrasi sosial budaya, yaitu hubungan antar suku, antar lapisan, dan antar golongan. Secara umum, integrasi bangsa mencerminkan proses persatuan masyarakat dari berbagai wilayah yang berbeda atau memiliki perbedaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat integrasi bangsa. Yang pertama yaitu anggota masyarakat merasa kalau mereka bisa dan berhasil mengisi kebutuhan masing-masing orang. Yang kedua yaitu
terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang ketiga yaitu norma-norma dan nilai-nilai sosial itu dijadikan aturan pasti dalam melakukan integrasi bangsa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor pendorong integrasi bangsa. Faktor pendorong integrasi bangsa terdiri dari 5. Yang pertama yaitu faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. Yang kedua yaitu keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. Yang keempat yaitu rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang kelima yaitu kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor yang menghambat integrasi bangsa. Yang pertama yaitu masyarakat Indonesia yang heterogen atau beraneka ragam kebudayaan. Yang kedua yaitu wilayah Indonesia yang begitu luas. Yang ketiga yaitu besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang mengganggu kesatuan dan persatuan bangsa. Yang keempat yaitu besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan. Yang kelima yaitu adanya paham etnosentrisme di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan-kelebihan kebudayaan dan menganggap rendah suku lain. Jadi, makna atau pengaruh yang dapat kita ambil untuk kehidupan di masa depan adalah dengan adanya integrasi bangsa, kita dapat bersatu tanpa melihat adanya perbedaan yang ada dalam kehidupan suatu negara. Sehingga kita dapat menjadi negara yang berdaulat dan dapat mencerminkan sebuah bangsa yang utuh di mata dunia. Dan kita juga dengan mudah dapat memajukan suatu negara tersebut karena kita memiliki tujuan yang sama. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.